Sayyidina Hamzah pada masa jahiliyah itu kehidupannya dapat. Dia punya hobi berburu. Sayyidina Hamzah ini punya hobi berburu dan kemampuan memanahnya hampir sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kelebihan Hamzah itu kelebihan berburunya sangat gagah, dan dari sekian sahabat tidak ada yang bisa mengalahkan cepatnya gerakan jalan Sayyidina Hamzah. Jadi lamun lempang tuh itu kelebihan Sayyidina Hamzah. Orangnya kuat, ototnya kuat, kemudian juga piawai, naik kuda, setiap hari berburu, pulang berburu sore, kemudian kumpul-kumpul dengan sesama kawan-kawannya. Ada satu kelebihan, selesai berburu, hasil buruannya dibagikan, tetap menunjukkan kedermawanan, dan beliau tidak pernah tawaf, tidak pernah lupa. Selesai berburu selalu tawaf di Ka'bah, tetapi dengan tawaf ajaran Hanif. Ini Sayyidina Hamzah. Oke, kehidupannya seperti itu. Suatu hari pada waktu pulang berburu, biasa tidak pulang ke rumah, tawaf dulu. Tiba-tiba ada salah seorang budak dari Abdullah bin Jum'an melaporkan kepada Sayyidina Hamzah, "Ya Hamzah," panggilan Hamzah itu namanya Abu Ammarah, "Ya Abu Ammarah, keponakanmu sekarang sedang mendapatkan perlakuan yang kasar." Di mana? Di sofa. Nah, ini kejadian titik balik Sayyidina Hamzah kenapa sampai masuk Islam. Berangkat ke sofa, ketika itu Sayyidina Hamzah masih sempat menyaksikan Rasulullah diperlakukan sangat kasar. Jadi Abu Jahal itu sudah sampai ke puncak kebencian dan kemarahannya. Pada saat Rasulullah sedang sholat di sofa, pada saat Rasulullah sedang sholat di sofa, ditendang, ditonjok, ditinju dan sebagainya. Dan tidak hanya sekedar itu saja, keluarlah kata-kata yang sudah sangat tidak manusiawi dari yang namanya Abu Jahal. Nama asli Abu Jahal adalah Abu Hakam bin Hisham. Abu Jahal. Karena mendapatkan perlakuan seperti itu keponakanku. Aku harus menghargai yang namanya keturunan Bani Hashim. Berpikir Sayyidina Hamzah, kenapa orang-orang Quraisy ini perlakuannya seperti itu kepada keponakanku? Padahal aku tahu persis bagaimana akhlak keponakanku. Tidak pernah berbohong, tidak pernah sombong, selalu santun, selalu ini. Kok hari ini mendapatkan perlakuan dan terdengar kata-kata yang kotor dan kata-kata yang keji oleh Sayyidina Hamzah? Setelah diperlakukan begitu, Rasulullah langsung meninggalkan, diam seluruh bahasa, tidak mau memberikan komentar. Nah, begitu lihat Abu Jahal, busur masih dibawa oleh Sayyidina Hamzah, akhirnya busur itu ditakolkan Abu Jahal sampai kepalanya sobek. Abu Jahal sobek, apa yang kau katakan kepada keponakanku? Ya. Nah, Abu Jahal ini dari Bani Makhzum, sama dengan tadi ibunya Siti Aminah. Akhirnya dilerai oleh Bani Makhzum. Abu Jahal masih sempat berkata begini, biarlah Hamzah berlaku seperti itu, karena aku sudah sangat berlebihan memperlakukan Muhammad. Ada
kesadaran. Akhirnya keluarlah kata-kata, wahai orang-orang Quraisy, perlu kalian tahu bahwa hari ini, jam ini, aku sudah menyatakan masuk Islam. Nah, di situ Sayyidina Hamzah, padahal belum masuk Islam. Setelah beres, akhirnya Sayyidina Hamzah mencari Rasulullah. Ya Muhammad, aku akan mengikrarkan bahwa aku mulai hari ini masuk Islam. Jadi Sayyidina Hamzah mendapat hidayah dari Allah karena hatinya tidak tega mendengar kata-kata yang sangat tidak manusiawi dari Abu Jahal. Malah disebutkan dalam beberapa keterangan, Abu Jahal itu sudah sampai ke tingkat mempersamakan Rasulullah itu dengan binatang. Jadi keluar kata-kata sumpah serapah. Nah, sejak itulah Rasulullah kesana kemari selalu dikawal oleh Sayyidina Hamzah yang usianya tidak terlalu bertahun jauh. Sana kemari dikawal. Selama di Mekah Rasulullah mulai aman, dan tatkala hijrah Sayyidina Hamzah ikut hijrah, dan di Mekah, di Madinah, Sayyidina Hamzah dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah. Persaudarakan dengan Zaid bin Harithah. Nah, sekarang di perang Badar, sebelum perang Badar ada dalam sejarah yang namanya syariah pertama. Jadi Rasulullah membentuk satu pasukan kecil yang jumlahnya 30 orang dari Muhajirin untuk mencegah rombongan Abu Jahal yang ketika itu jumlahnya 300 yang pulang dari berdagang di Syam. Hei Hamzah, tunjukkan keberanian, kita goda, ini rombongan Abu Jahal akan lewat. Coba. Nah, itu di sebuah tempat yang namanya, tempat itu disebutnya Syaiful Bahri, di daerah di pinggir Laut Merah. Sayyidina Hamzah yang pertama menggoda. Karena digoda pasukannya dan kemudian barang-barang banyak yang dirampas oleh Sayyidina Hamzah, muncullah dendam Abu Jahal. Oleh karena itu Abu Jahal mempersiapkan perang Badar. Jadi kenapa muncul perang Badar? Karena kafilah Abu Jahal diganggu, digoda. Itu yang disebut dalam sejarah Islam itu syariah pertama. Dan Sayyidina Hamzah hanya 30 orang. Dan kelebihan Sayyidina Hamzah itu kedua tangannya terampil membawa pedang. Oleh karena itu dikenal. Dan ketika itulah di perang Badar, Sayyidina Hamzah mendeklarasikan, ana asadullah, aku singa Allah. Itu dicetuskan di perang Badar dengan dua ininya diobrak-abrik. Ya. Termasuk Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Padahal perang Badar itu sebuah perang yang sangat timpang. Tentara Muslim 300, Quraisy 1000, tentara Muslim dengan persenjataan yang sangat sederhana. Bayangkan pasukan kavalerinya, pasukan kudanya tidak lebih daripada 30. Waktu itu tim ratus pakai kuda dengan senjata yang lengkap, dengan badan segala macam, ya, 1000 itu. Ya. Oleh karena itu, kalau ulama Jember sampai menciptakan sholat Badar, coba saya ingin tanya, siapa yang menciptakan sholat Badar? Dan orangnya masih hidup, sudah berkeramat umum. Itu orang Jawa Timur. Saya pancing, namanya di dalamnya ada nama Mansur. Itu yang menciptakan. Karena sedemikian rupa heroiknya, sedemikian rupa berat sebelahnya. Ya, perang Badar itu, wah, di sana yang namanya Sayyidina Hamzah itu betul-betul. Jadi sekali berangkatnya dengan kudanya, 10 orang atau mautnya dengan gagahnya itu. Nah, disitulah Sayyidina Hamzah mendapat gelar dan memproklamirkan,
Ana asadullah, aku singa Allah. Oke, baik, perang Badar. Nah, berikutnya perang Uhud. Nah, ini mungkin yang saya agak sedikit panjang. Perang Uhud Rasulullah sudah menentukan. Sayyidina Hamzah sudah di posisi terdepan. Rasulullah sudah menentukan pasukan pemanah di belakang Bukit Uhud. Di sana sudah sangat lengkap, infanteri sekian ratus, dan ada yang satu terlewatkan, yang ini Rasulullah menunjukkan kejeniusannya. Wahai sahabat-sahabat, jangan tinggalkan bukit ini. Di belakang bukit ini ada dua pasukan kavaleri Quraisy. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, dua-dua ini panglima besar dari Quraisy ketika itu berada di pihak Quraisy. Begitu menunjukkan kemenangan, umat Islam rebutan ghanimah dah. Si pasukan ini aduh, lamun urang turun, urang moal ka bagean. Diturun-turun. Hampir semua pasukan muslim meninggalkan peralatan perangnya. Tinggalkeun kan. Geus we aya nu ditendeng di mana. Ketika sedang sibuk-sibuknya menghitung ini Rasulullah, ya Allah, ini mungkin cobaan yang akan diterima oleh orang Islam. Ini mungkin akan jadi peperangan pertama di mana umat Islam harus mengalami kekalahan. Rasulullah dijaga bergantian, orang Ansor 7 orang yang meninggal yang menjaga Rasulullah. Akhirnya yang terakhir Rasulullah dijaga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolha, nah kemudian sahabat Handalah. Nah kemudian ada 3 orang, 4 orang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada bukan Abdurrahman, ada satu lagi yang hampir semua luka-lukanya itu bukan main. Bukan Tolha, satu lagi ada yang menjadi ini fitnah Siti Aisyah. Allahumma sholli ala lupa ya. Karena sudah sedemikian rupa ininya, akhirnya beres. Umat Islam mengalami kekalahan, orang musyrik langsung ini, ya. Dan ketika itu orang Quraisy, Muhammad sudah mati. Padahal yang sengaja sahabat Mus'ab bin Umair yang minggu lalu yang saya ceritakan itu disumpahkan seperti Rasulullah. Nah, ada yang namanya Wahsy. Wahsy ini orang Ethiopia. Dia ini hamba sahayanya selain Hindun juga hamba sahayanya bin Mut'im lah. Ujungnya itu Hindun sangat dendam, ya, dipersiapkan pokoknya janjinya, kalau engkau berhasil membunuh Hamzah maka aku bebaskan. Terus nunggu, dia sembunyi di sebatang pohon. Sayang tempat persembunyian batang pohon ini pun dihabiskan oleh Wahab. Nah kemudian ada sebuah batu tempat bersembunyi Wahsy dengan beberapa kawan-kawan dihabiskan juga. Nah itu, jadi perang Uhud itu ada 18 artefak, 18 bukti sejarah, habiskan semuanya. Ikuti terus Wahsy ini kemana Sayyidina Hamzah, ikuti. Akhirnya tombak pertama berhasil menembus perut bagian bawah dari Sayyidina Hamzah. Ketika itu juga para sahabat melihat yang namanya usus Sayyidina Hamzah keluar. Tapi belum meninggal juga masih terus semangat. Akhirnya tombak kedua pas di bagian jantung, jatuhlah Sayyidina Hamzah dari kuda, dan Rasulullah masih melihat sendiri. Di sejarah
disebutkan inilah pengalaman yang sangat paling pahit yang dialami oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah sangat sakit melihat jasad Sayyidina Hamzah sedemikian rupa, karena oleh Hindun dan beberapa orang dibongkar. Akhirnya diambillah dua organ terhormat Sayyidina Hamzah. Yang pertama jantungnya dikeluarkan, yang kedua kemaluannya dipotong. Dan tidak cukup hanya itu, dibuatkan kalung. Jadi itu digambarkan bagaimana Hindun oleh Allah itu ditunjukkan seperti wanita yang kena sihir, kesurupan gitu. Jadi teling, nah itu kan. Bayangkan, ya, Imam baru gelar, dia tahu dia gelar. Orang Sunda mah, ya, bedil pendek, pestol, ada kecap, botol, merek semir, bastol, kuntal kandil, kunci. Jadi dua itu ini. Setelah puas dibawa berkeliling, kemudian dimakan habis-habis, mentah-mentah oleh Siti Hindun. Beberapa tahun kemudian, hanya dalam jangka 4 tahun setelah perang Uhud terjadi tahun 3 Hijriah, Islam sedemikian rupa berkembang. Wahsy seperti dikejar-kejar oleh ketakutan. Dia hijrah ke Taif dari Mekah, bersembunyi di Taif. Tiba-tiba orang Taif yang waktu Rasul hijrah pertama masuk Islam semuanya, sudah nggak tenang lagi. Akhirnya di peristiwa Fathu Makkah, semua datang. Abu Sofyan datang, Hindun datang. Kepada Hindun dengan kepada Wahsy, Rasulullah hanya meminta, aku tidak mungkin menolak kalian berdua masuk Islam. Itu kata. Tetapi kalau sekiranya kalian tidak keberatan, aku mohon satu syarat saja. Kalian berdua jangan terlalu sering bertemu dengan aku. Karena yang aku bayangkan adalah bagaimana penderitaan pamanku. Nah, makanya minggu yang lalu saya sampaikan, jangankan Rasulullah, Sayyidina Hamzah itu begitu kan. Jadi yang ditangisi waktu peristiwa Uhud sampai aras bergoyang, yang pertama kematian Sayyidina Hamzah, yang kedua kematian Mus'ab bin Umair, yang ketiga kematian Hanzalah. Itu belum saya ceritakan. Sampai Rasulullah akhirnya yang pertama diurus oleh Rasulullah adalah Sayyidina Hamzah, pakai apa adanya. Makanya yang dibacakan oleh Pak Malik Al-Imran 196 ya, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, kan itu ya, betul nggak? Bisa salahkan ya? Itu 196, tidak meninggal. Fi sabilillah amwatan. Janganlah kamu menduga bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal. Bal ahya'un, malah selain darubhim yurzaqun. Aduh, cekurang teh bisa terus mendapatkan rezeki. Nah, rezekinya dalam bentuk apa kita tidak tahu, itu hak Allah. Tapi itu sebuah membuat saya, maaf ya, sampai ngegetar kaki waktu baca ayat itu. Ini kan berkaitan dengan kematian Sayyidina Hamzah. Al-Imran 196 jelas itu. Ini sekaligus memperkuat yang minggu lalu gitu kan. Betul itu ayatnya Pak Malik ya? Nggak ada salah saya? Ya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Itu sederhana, singkat bahasanya, tetapi itu untuk mempertegas
mulianya orang-orang yang syahid. Buktinya apa? 40 tahun kemudian, pada saat Khalifah Islam dikuasai oleh Muawiyah ketika itu perlu membuat saluran air. Saluran air ini harus melewati makam Uhud. Sudah titip, sudah pesan Muawiyah, awas hati-hati. Karena juga yang namanya pekerja. Ketika itu sampai tersentuh makam Sayyidina Hamzah. Mayat Sayyidina Hamzah yang sudah 40 tahun, ketika itu tersentuh bagian kakinya. Sampai akhirnya dari bagian kakinya itu masih mengeluarkan darah segar. Sok tinggalin, isi urang bohong, baca sejarah. Benar teu aya keterangan ieu. Sebagai bukti bahwa Sayyidina Hamzah itu tidak meninggal. Malah ini mah bukan hanya ruh. Kalau saya bertanya jasad Muawiyah, itu kan Muawiyah itu 40 tahun kemudian. Ya. Setelah perang Uhud, Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, Sayyidina Umar yang paling panjang kan Sayyidina Utsman 14 tahun, Sayyidina Ali baru Muawiyah. Muawiyah itu tahun 40 Hijriah. Dibongkar, terkena. Tetapi bagaimana menangisnya Rasulullah. Sudah. Sekarang kainnya angkat ke atas. Sama dengan Mus'ab bin Umair. Oleh karena itu, kalau membaca perang Uhud, saya seringkali nggak kuat. Hanya terhiburnya itu ada satu sahabat yang namanya Husman, yang sering terlewatkan oleh para ahli sejarah. Dia niat di perang Uhud itu bukan karena li'la kalimatillah, tapi dia dalam rangka membela harga diri orang Madinah. Dia sudah berlumuran darah dan sebagainya, karena tidak tahan menderita, akhirnya dia bunuh diri. Rasulullah tahu itu jangan, Osman. Dia tidak mati sebagai syuhada, tapi dia mati sebagai munafik. Rasulullah tahu. Itu cerita-cerita tercecer dari perang Uhud. Wah, panjang lah pokoknya. Tapi di situ bagaimana yang namanya heroiknya Sayyidina Hamzah. Sejak itulah Rasulullah putuskan, ya Hamzah, para syuhada Islam nanti akan engkau pimpin di alam mahsyar. Engkau akan membawa bendera, engkau akan menjadi panglima para syuhada di dunia. Dukakah bangsa ISIS, bangsa itu masuk kelompok Sayyidina Hamzah atau ante gitu Pak Asep gitu kan, bangsa naon-naon. Oke, kembali Fatu Makkah, akhirnya Hindun sama Wahsy masuk Islam dan berusaha untuk menyembunyikan diri. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar, ketika itu Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan para pahlawan, ikutlah Wahsy untuk memberantas Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah ketika itu pengikutnya sudah hampir mencapai 300.000. Bayangkan, baru Rasulullah meninggal beberapa bulan sudah terjadi pemberontakan, apa yang disebut kaum zindik. Mereka sudah tidak mau lagi mengeluarkan zakat. Mereka sudah mengentengkan sholat dan diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Itulah yang namanya ketegasan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini kan paling halus, sangat halus. Beliau ini nggak pernah mengambil keputusan-keputusan yang merugikan orang, yang selalu jadi ukurannya dia sendiri. Kalau aku digini gimana rasanya? Sehingga keputusan itu sangat enteng. Tetapi begitu menghadapi zindik, Sayyidina Abu Bakar tampil. Setelah itu Wahsy mengatakan, kalau selama hidupku aku telah menghabisi nyawa seorang yang sangat mencintai dan mencintai Nabi, maka di dalam hidupku juga aku berhasil membunuh lawan Islam yang paling utama, yang namanya Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, itulah cerita Wahsy dan Hindun. Kenapa Sayyidina Hamzah ini merupakan pilar dan terbukanya dakwah Rasulullah. Sebelum Sayyidina Hamzah, dakwah Islam itu Masya Allah
Saya sedih, seringkali menangis ya. Rasulullah, aduh, dan itu 3 tahun di Aqobah itu. Bayangkan kalau siang Rasulullah tinggal di Aqobah 3 tahun Pak Asep. Oleh karena itu kalau ulama-ulama sufi, Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Hasan Basri, kemudian Imam Jalaluddin Ar-Rumi, kemudian Imam Ibrahim bin Adham, itu selalu tatkala menunaikan ibadah haji selalu mencoba untuk uzlah atau bermeditasi di Mina, karena Mina menjadi tempat penderitaan Rasulullah selama 3 tahun pada saat diboikot oleh orang Quraisy. Nah, masuknya Sayyidina Hamzah ini menjadi darah segar, apalagi nanti setelah masuknya Sayyidina Umar. Adapun Sayyidina Abbas, ayahnya Abdullah bin Abbas, itu agak akhir masuk Islamnya. Masuk Islamnya setelah Fathu Makkah. Kalau Sayyidina Hamzah sebelum Rasul hijrah sudah masuk ini. Padahal Sayyidina Abbas dengan Sayyidina Hamzah ini seibu dari Sayyid Abdul Muttalib. Alhamdulillah jam 11:05 selesai. Maaf banyak sejarah yang saya potong. Saya hanya sekedar memberikan motivasi ya. Jadi berkaitan dengan status orang tua Rasulullah ada 22 poin yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk pendampingnya saya ceritakan Sayyidina Hamzah. Sedemikian rupa Sayyidina Hamzah. Jadi akhirnya dari keluarga Rasulullah, yang pertama ada yang ekstrim, Abu Lahab CS, ada yang di tengah-tengah yang namanya Abu Thalib, dan Abu Thalib tadi seperti yang disampaikan oleh Ki Asep. Saya lebih sepakat kepada pendapat pada akhirnya Abu Thalib, kan Abu Thalib itu strateginya begini, kalau aku terlalu cepat menyatakan diri Islam, siapa lagi yang akan membela Rasulullah? Itu motifnya. Kenapa? Dan itu sempat diutarakan. Kan bersamaan Abu Thalib dengan Siti Khadijah itu bersamaan. Meninggalnya dalam tahun ke-9 kenabian. Setelah itu baru terjadi Isra Mi'raj. Oleh karena itu, tahun itu sering disebut, ada yang mengatakan Amul Hazni, ada yang mengatakan Amul Husni, tahun kesedihan. Dua-duanya dalam waktu yang bersamaan. Tapi Allah itu Maha Kasih, ada cara menghibur. Dihiburlah Rasulullah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sebelum meninggal, Abu Thalib mengatakan, wahai pamanku, aku pada hakikatnya hatiku sudah cenderung. Kenapa aku sementara ini membela? Coba bayangkan, berapa tahun dari mulai sepeninggal kakeknya Abdul Muthalib, kan Abdul Muthalib itu hanya 2 tahun, Siti Aminah 6 tahun, kemudian Syekh Abdul Muthalib 2 tahun, mulai usia 8 tahun terus dibesarkan oleh Abu Thalib. Abu Thalib inilah yang melatih Rasulullah dari mulai beternak kambing, ngangon, kan yang melatih ngangon kambing teh Syekh Abu Thalib, sampai ke berdagang, sampai segala macam, sampai melamar ke Siti Khadijah, itu peran Abu Thalib. Coba bayangkan kalau tidak ada Abu Thalib ketika itu, sudahlah. Karena orang-orang Quraisy sangat menghargai Abu Thalib. Oleh karena itu mereka sangat hati-hati. Kecuali Abu Jahal, Mut'im, ada 3 orang-orang Quraisy itu yang agak sedikit merendahkan. Dan posisi Abu Thalib ketika itu sebagai sikayah. Sikayah ini sebuah struktur pembagian kekuasaan di Darun Nadwah. Ada sebuah struktur kekuasaan yang dibangun oleh ayahnya Hashim, disebut Darun Nadwah, ada penjaga pemegang kunci Ka'bah, ada ini. Nah, sikayah ini orang yang menyediakan air tatkala orang haji datang. Sebelum Islam, sebelum Rasulullah sudah ada haji. Nah, yang menyediakan air ini Abu Thalib. Setelah Islam, yang menyediakan air ini Sayyidina Abbas. Oleh karena itu, waktu Rasulullah haji, titip ke Abbas,
kita di Mina itu tidak ada air. Kita ke Mina dulu, kita lihat suasananya, setelah itu yuk kumpulkan air. Karena dari Arafah kita akan ke sini selama 3 hari di Mina. Itu saking tajamnya Rasulullah. Nah, itu sering disebut tanazul. Itu wajib saja tidak. Motif Rasulullah ke sana itu untuk mempersiapkan air. Saya tahu cerita itu waktu saya tanya sama Ki Ma'ruf. Ki Ma'ruf Amin, saya datang ke Tanjung Priok. Jadi kalau tanazul itu begini nih, saya tadi persoalan itu kan sejarah itu begitu. Rasulullah ke Mina itu menyuruh Sayyidina Abbas karena yang menjadi berfungsi sikayah itu waktu itu Sayyidina Abbas. Bas saya kencai lantaran orang keripu di Arafah. Hari ini kan jadi orang Wahabi ngomongnya teh dosa lamun teu tanazul gitu kan. Cek orang teh di mana hukumnya itu kan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 11.